Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat pemirsa Smais TV, alhamdulillah pada kesempatan yang kedua ini saya kembali diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit bekal kita pada saluran resmi TV SMA Islam Sabilal Muhtadin. Pada kali ini insya Allah saya akan membawakan tentang taubat. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sebelumnya di video yang pertama saya memaparkan tentang bagaimana cara zikir yang sesuai menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah duduk dengan tenang, tempat yang tenang, kemudian pejamkan mata sambil fokus antara gelombang pikiran, hati, dan mulut dengan apa yang dibaca. Kemudian terus katakan la Allah 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 Allah, dan rasakan seakan-akan ketika kita berzikir tidak ada siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengaplikasikan atau menggabungkan bagaimana cara zikir yang kemarin itu menurut Imam Al-Ghazali digabung dengan zikir taubat atau kata astaghfirullahalazim. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, taubat secara bahasa atau definisi artinya dia berasal dari kata taba yatubu, bertaubat. Bertaubat atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah, taubat di sini adalah al-istighfar. Apa al-istighfar? Talabul ghufran. Artinya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan maksiat. Adapun lafaz taubat atau perkataan yang menunjukkan itu adalah sebuah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Bahkan ulama-ulama dan para sahabat tabi'in mereka pun banyak membuat kalimat-kalimat taubat yang mana itu menunjukkan tentang bagaimana kondisi mereka ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat taubat itu diantaranya adalah astaghfirullahalazim atau ghufranaka dan lain sebagainya. Nah, adapun dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan tentang keharusan kita untuk bertaubat adalah dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an, keseluruhan. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Untuk apa kalian disuruh bertaubat? La'allakum tuflihun. Dijawab oleh Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Pada surah At-Tahrim ayat 8, Allah pun berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Minta ampunlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat atau dengan kategori taubat yang nasuha. Nasuha artinya apa? Nasuha itu artinya adalah lurus, bersih, habis, dan berniat tidak ingin mengulangi lagi, atau dengan bersungguh-sungguh. Nah, tadi adalah merupakan dalil-dalil atau keharusan kita untuk bertaubat menurut Al-Quran. Adapun dalil dari hadis sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata,
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya kata Rasulullah, aku itu pasti akan meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepada Allah, fil yaumi, pada setiap hari, aksara, lebih, min sab'ina marratan, lebih dari 70. Jadi minimal, bukan minimal lebih dari 70. Bahkan dari dalam riwayat yang lain itu ada disebutkan lebih daripada 100 kali. Nah, bagaimana dengan kita? Sedangkan Rasulullah SAW yang beliau itu adalah hamba Allah yang Allah sudah ampuni, tetap meminta ampun kepada Allah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, sekarang para hadirin dan hadirat pemirsa Smais TV, bagaimanakah hubungannya antara zikir, tata cara zikir menurut Imam Al-Ghazali pada video sebelumnya, dan kita hubungkan sekarang dengan kalimat taubat, supaya ketika kita berzikir atau bertaubat meminta ampun kepada Allah, itu akan benar-benar menghasilkan sebuah taubat yang berkualitas, taubat yang memberikan bekas, taubat yang menjadikan kita orang yang akan selalu lebih baik dari hari ke hari. Yang caranya adalah, yang pertama, duduklah dengan khudu, duduklah dengan tenang, wal itmi'nan, dan tenang, dengan tempat yang sepi, jauh dari gangguan. Kemudian hadirkanlah hati kita, rasakanlah seakan-akan kita hanya berhadapan dengan Allah. Tidak ada selain kita dan Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasa kita berada di sebuah kondisi atau tempat di mana hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Setelah tersebut, fokuskan pikiran kita dan tutuplah mata kita, supaya terjadi adanya keseimbangan antara mulut kita yang mengucapkan astaghfirullahalazim dengan otak kita yang hanya memikirkan atau fokus kepada makna bahwasanya, ya Allah, aku memohon ampun kepada Engkau. Dan rasakan hati kita seakan-akan kita benar-benar bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi seperti ini penting sekali dalam berzikir. Kemudian selanjutnya adalah, hinalah dirimu dan besarkanlah Allah Subhanahu wa taala. Hina, ingat-ingat dosa kita, ingatlah kesalahan kita, akui dengan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina diri dengan segala kekurangan dan kesalahan, dan besarkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan dan kebesaran beliau. Nah, apabila kita semua melakukan hal ini, maka di antara fadilat istighfar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja wa likulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membiasakan istighfar, meminta ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan menjadikan pada setiap kegundahan hatinya, kegalauannya, atau hal-hal yang menjadikan pikirannya itu sempit, makhraja, sebuah jalan keluar, walihammin faraja, dan bagi kesempitan atau kegundahan hati dan lain sebagainya ada sebuah solusi, warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari segala macam solusi dan memberikannya rezeki dari tempat dan waktu yang tidak disangka-sangka. Saya kira mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah beliau, sehingga kita termasuk daripada orang-orang yang meminta ampun kepada Allah pada setiap harinya, pagi dan sore. Selamat berbuka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.